أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera dimulai. Untuk itu kami persilakan jamaah semuanya untuk segera berdiri, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha dan merapikan shofnya masing-masing. Bertindak selaku imam dan khatib pada pagi hari ini Ustadz Fakih Nur Huda SPDI dari Pondok Pesantren Batul Hikmah Sukoharjo. Kami persilakan. As-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah. Kami persilakan untuk membuat barisan, shofnya diluruskan, dirapatkan sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة
الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ayyuhan nas ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa selalu kita memanjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat, atas segala karunia yang dimana Allah sampai pada pagi hari ini masih memberikannya kepada kita semua. Dengan bukti Allah masih berikan kesempatan untuk kita berusaha mengingatnya, berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan teruntuk junjungan, teruntuk suri toladan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semua adalah termasuk dari umatnya yang kelak bisa mendapatkan syafaat pertolongannya di yaumul mahsyar. Dan juga kita berharap semoga kita semua adalah termasuk dari umat beliau yang kelak ketika di akhirat kita bisa berjumpa, berkumpul, bahkan bersama beliau Nabi Muhammad SAW di surganya Allah, surga Firdaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sudah 9 hari yang lalu kita bersama-sama berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat amal-amal kebaikan kita. Dan puncaknya pada hari ke-10 ini kita bersama-sama berusaha kembali mengingat Allah. Pada puncaknya hari 10 kita bersama-sama kembali mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita ketahui bahwa di awal bulan Zulhijjah yang lalu, 10 hari, 9 awal yang lalu, kata Rasulullah, yang dimana ketika kita mengerjakan amalan kebaikan pada awal bulan Zulhijjah di 9 bulan awal, pahalanya sangat besar, balasannya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah samakan seperti jihad fisabilillah. Maka pada hari ini 10 hari yang ke-10 kita bersama-sama berusaha kembali kepada Allah, mengingat Allah agar nanti ke depannya kita bisa sama-sama menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu di jalan kebaikan, di jalan yang Allah ridhoi.
Maka perlu kita ketahui bahwa aid berarti kembali. Kembali kepada Allah. Karena pada masanya nanti kita semua akan kembali kepada Allah. Yang dimana tempatnya disebut dengan ma'ad. Waktunya disebut dengan mi'ad. Seperti yang Allah katakan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah yang disebut dengan ma'ad. Dan Allah sangat memiliki dan memastikan bahwa janjinya pasti kita akan kembali dalam waktunya, yaitu mi'ad. Allah berjanji. Maka pertanyaannya di sini, hadirin, sudahkah cukup bekal kita ketika Allah panggil untuk kembali kepadanya? Sudahkah Allah ridhoi umur kita ketika Allah panggil? Sudahkah kita memiliki amalan yang cukup untuk kita laporkan, untuk kita berikan kelak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah sangat menginginkan hamba-hambanya untuk senantiasa berada pada jalan yang Allah ridhoi, untuk senantiasa wafat dalam keadaan yang Allah berkahi, untuk senantiasa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka semuanya itu bisa kita raih dengan kita bisa memegang ketakwaan kita di saat akhir-akhir kita. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal bukan dalam keadaan Islam, atau bukan dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita meninggal dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Maka di sini kami mengingatkan kembali bahwa mari sama-sama kita kembali mengingat Allah, sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang nanti ketika Allah sudah wafatkan, ya nanti ketika Allah sudah panggil, maka memohon fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, bagikanlah aku sebentar saja, beberapa detik saja, aku ingin melakukan amal solih sedikit saja, agar aku termasuk orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka pentingnya di sini adalah bekal yang harus kita kumpulkan, bekal yang harus kita lengkapi sebelum kematian itu datang, yaitu dengan kita melakukan amal-amal kebaikan. Karena di dalam hadis yang panjang, suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan pada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah hamba Allah, makhluk Allah yang imannya menakjubkan, yang imannya istimewa? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya hamba Allah, makhluk Allah yang imannya menakjubkan adalah para malaikat Allah. Kata Rasulullah, wahai sahabatku,
malaikat Allah selalu berkomunikasi kepada Allah, selalu bertemu kepada Allah. Lantas ketika malaikat itu memiliki iman yang menakjubkan dan istimewa, wajar. Kata para sahabat kembali menjawab, wahai Rasulullah, kalau begitu makhluk Allah, hamba Allah yang imannya menakjubkan adalah Rasul dan para nabinya Allah. Lantas Rasul menjawab, wahai sahabatku, Rasul, Nabi Allah itu bisa langsung berkomunikasi kepada malaikatnya utusan Allah dan menerima wahyu Allah. Bahkan Allah berikan mukjizat kepada para Rasul dan nabinya Allah. Lantas ketika Rasul dan nabinya Allah memiliki iman yang istimewa dan menakjubkan, wajar. Lantas para sahabat menjawab kembali, wahai Rasulullah, kalau begitu makhluk Allah, hamba Allah yang imannya menakjubkan dan istimewa adalah kami, para sahabatmu. Lantas Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, engkau mengalami zamanku, engkau bertemu aku, Rasul utusan Allah, Rasul terakhir dan Nabi terakhir utusan Allah. Engkau mengalami zamanku, engkau melihat mukjizatku. Lantas jika engkau semua memiliki iman yang menakjubkan dan istimewa, maka itu wajar. Lantas Rasulullah melanjutkan, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa makhluk Allah, hamba Allah yang imannya menakjubkan dan istimewa itu adalah kelak nanti orang-orang yang dimana hidup setelah zamanku, yang dia tidak pernah bertemu aku, tetapi dia sangat mengimaniku dan sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang makhluk Allah, hamba Allah yang imannya menakjubkan dan istimewa. Masya Allah, kita semua adalah umat Rasulullah yang sudah sejak dahulu ketika Rasulullah hidup, Rasulullah sudah berikan legalitas itu kepada kita, bahwa kita bisa menjadi seorang hamba Allah, makhluk Allah yang sempurna imannya. Lantas apakah sudah cukup dengan iman kepada Allah? Belum. Perlu dirawat iman itu, perlu ditingkatkan iman itu dengan kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Maka setiap ayat yang berkaitan dengan iman di dalam Al-Quran pasti selalu diikuti dengan yang namanya amal. Seperti salah satunya contoh surah yang sangat pendek, 3 ayat, terdiri dari 3 ayat. Di ayat ketiga, ilal ladina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, kemudian dia melakukan amal-amal solih, amal kebaikan. Maka mari kita di hari Id ini, di hari kembali kepada Allah, kembali untuk mengingat Allah, Idul Kurban, yang dari katanya korruba, yaitu dekat, yang menjadi kurban lebih dekat. Maksudnya adalah di hari Idul Kurban ini, mari sama-sama kita lebih mendekatkan kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Karena itulah yang nanti kelak akan menolong kita. Ketika orang beramal soleh, maka dia ingat kepada Allah. Ketika orang melakukan amal kebaikan, maka dia selalu menyebut Allah, mengingat Allah. Terlebih, maka di hari ini ada saudara kita yang melakukan, Allah beri kesempatan beribadah haji. Itu salah satu
amal yang dimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula yang Allah belum panggil melaksanakan haji, tapi bisa dengan melakukan yang namanya idul kurban, kurban binatang ternak. Itu juga salah satu amal yang dimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika belum mampu untuk berkurban, belum mampu untuk berhaji, maka Allah masih berikan kesempatan, yaitu seperti yang Rasulullah pernah katakan bahwa lakukanlah siang puasa Arafah. Kemarin kita sudah mengawali hari ini, di hari yang ke-9 kemarin kita mengawali mengisi untuk berpuasa, yang dimana semua tujuannya sama adalah yaitu bagaimana dengan amalan-amalan tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika Allah mudahkan untuk kita melaksanakan amal kebaikan itu, malah kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah surah Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Jangan sampai ketika kita tidak mengingat Allah, bahkan kita berpaling dari Allah, maka Allah akan buat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Allah akan buat kita berada dalam kesempitan, jauh dari kebahagiaan. Dan kelak ketika kita sudah meninggal di akhirat, Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan buta. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita di hari Idul Adha ini sama-sama kita kembali lagi kepada Allah. Yang dulu masih kita bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat, yang dulu sebelumnya kita sudah mendengar azan namun masih menunggu iqamah, yang dulu kita masih enggan untuk bersedekah, kita masih tidak mau untuk berinfak, bersedekah, berinfak, kita masih enggan. Yang dulu kita masih tidak mau untuk menyempatkan waktu membaca Al-Quran. Maka hari ini mari sama-sama kita amalkan amal-amal itu. Agar apa? Kita lebih dekat kepada Allah dan kita menjadi hamba yang memiliki iman yang menakjubkan dan istimewa itu, yang dimana kita menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Maka pada akhirnya mari sama-sama kita berdoa agar Allah jadikan kita hambanya yang selalu istiqomah di jalan kebaikan, yang Allah mudahkan untuk kita melakukan amal soleh, yang dimana itu semua semoga menghantarkan kita menjadi hamba yang Allah ridhoi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.